MSI Cloud 8 AI Plus. Gua tahu kalian lagi nungguin video review ini, udah banyak banget yang lagi di komen. Sorry banget, akhirnya baru kelar ya untuk gue bisa review, dan ya karena gue lagi keseruan main Expedition 33 dan akhirnya gue juga udah tamat. Ya kalau menurut gue itu game pantes banget sih jadi Game of the Year. Tapi gimana menurut pendapat kalian ya tentang si Expedition 33? Ya itu pembukaan dikit ya. Nah, gue langsung aja bahas kali ya. Gimana sih performanya si MSI Cloud 8 AI Plus? Gue udah pakai ini hampir sekitar mungkin 1-2 bulan ya, dan gua puas banget. Menurut gua ini adalah konsol yang gua cari selama ini ya, dari upgrade-nya si Z1 Extreme, karena kan sebelumnya tuh kan gua pakai si ROG Ally yang Z1 Extreme nih, yang ini, dan akhirnya gue coba juga di ROG Xbox Ally X yang ini, dan setelah gua pakai performanya Z2 Extreme, jujur menurut gua dengan perbedaan harga yang agak jauh itu gua nggak tahu ya worth it atau enggak untuk upgrade. Kalau menurut gua sendiri sebenarnya nggak worth it, dan pada akhirnya gue juga kan jual si Lenovo Legion Go 2 gua ya, yang beli juga kayak subscriber gue sendiri deh, dan itu gue jual juga cukup murah banget. Karena kalian tahu kenapa? Harganya sekarang 20 juta sampai 21 juta, yang menurut gua mendingan jangan beli semahal itu. Gua nggak tahu kenapa itu terlalu mahal, apalagi dengan kelemahannya yang gue pernah ngomong sebelum-sebelumnya ya. Dengan kelebihan-kelebihannya kayak punya layar OLED yang sebenarnya gue tunggu banget di handheld, dan juga punya detachable controller, dan pada saat waktu pre-order pre-releasannya itu gue dapat di harga sekitar 17 jutaan, tapi sekarang udah naik lagi di harga 20 jutaan ya, kayaknya karena ada krisis RAM dan SSD juga. Nah, buat kalian yang mau beli sekarang, saran gue tahan dulu atau mendingan beli konsol lain. Dan salah satu saran gue adalah nih, si MSI Cloud 8 AI Plus ya. Memang sebenarnya ini udah dirilis itu sekitar 1 tahun lalu, tapi karena setelah 1 tahun itu dari Intel sendiri atau dari MSI udah ngelakuin banyak update ya. Mungkin kalian udah pernah nonton video reviewnya di Jagat Review atau Retro Game Corps ya, mereka kan udah review duluan. Dan setelah gue pakai ini, wah ini mantep loh. Malah ada beberapa game yang performance-nya melebihi Z2 Extreme. Dan salah satu kesukaan gue adalah dia baterainya awet banget ya. Ya mungkin itu dia pembukaannya sekilas yang agak lama. Ya siapin kopi ataupun teh ataupun biskuit buat sambil nonton. Ini dia review dari MSI Cloud 8 AI Plus. Oke, untuk namanya sendiri kalian tahu ya, MSI Cloud 8 AI Plus serinya ini di A2 VM. Memang namanya agak panjang dan merepotkan. Gue pun juga agak kesulitan buat nyebutnya. Untuk CPU dan GPU-nya ini, dia CPU-nya pakai Intel Core Ultra 7 258V, dan dia itu juga support sampai 47 NPU TOPS ya. Jadi ini untuk kebutuhan AI. Integrated Graphics sendiri dia pakai Intel Arc 140V, yang selama gue pakai, gue sangat suka banget ya. Apalagi dia itu terkenal dengan efisiensi baterainya. Dan gue juga udah coba untuk efisiensi baterainya, mantep banget. Nanti gue akan bahas di section bagian baterainya ya. Layarnya sendiri dia punya 8 inch Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz. Panelnya masih pakai IPS, tapi tentu aja dengan color gamutnya udah bagus ya, di 100% sRGB. Selain itu udah support touchscreen. Selama pemakaian gue, ini adalah salah satu layar yang gue paling suka, yang gue bahkan berharap ada di ROG Ally, yaitu adalah layar 8 inch. Gue nggak perlu dia sebenarnya buat OLED. 8 inch itu udah lebih dari cukup. Yang sebenarnya gue sangat suka ya, yang penting itu 8 inch itu udah mantep. Menurut gue 7 inch untuk di sekarang itu udah agak kurang ya, makanya kan gue juga sangat suka pakai Lenovo Legion Go S. Jadi menurut gue layarnya ini sangat cakep dipakai, apalagi dia tuningnya udah bagus ya. Nah, untuk RAM dan storage-nya sendiri, sebenarnya dia punya dua varian ya, yang storage-nya 2TB, tapi kalau yang storage-nya 2TB itu dia punya warna namanya itu Tempest White ya. Sedangkan gue pakai ini warnanya, gue apa ya, lupa ini namanya apa, tapi gue sebenarnya nggak terlalu suka dengan warna ini. Nih gue terus nih warnanya. Gue tuh berharap mereka tuh ngeluarin yang varian warna putih di 1TB, tapi sayang sekali gue nggak nemu waktu gue cari online. RAM-nya ini 32GB pakai LPDDR5X, dan storage-nya ini 1TB pakai NVMe SSD PCIe Gen 4 ya, agak panjang gue sebutnya ya. Yang sebenarnya kalau kalian mau rakit PC dengan spesifikasi RAM dan storage itu kayaknya udah nggak bisa deh, mahal banget sekarang. Gue pun jadinya nggak upgrade storage-nya si MSI ini, karena pas gue mau beli udah terlambat. Gue tuh naruh di keranjang tapi nggak dibeli. Aduh, agak nyesel sih sebenarnya gue. Tentunya storage 1TB ini sebenarnya udah lebih dari cukup ya, tapi kalau kalian masih merasa kurang ya itu dia punya slot tambahan di 2230 buat slot SSD-nya ya, ataupun kalau mau pakai SD card juga udah disediain slotnya ya. Nah, kita bahas bagian bodinya ya. Untuk bodinya sendiri kalian bisa lihat ya, ini udah cakep sebenarnya. Yang gue kurang suka adalah warna coklatnya aja ya. Gue berharap warna putih atau hitam full, gue lebih demen yang kayak gitu. Untuk di bagian kirinya sendiri kalian bisa lihat ya, ada analognya, ada tombol select, dan juga ada tombol
yang bentuk claw gitu, itu buat buka si aplikasi MSI Center M-nya yang aplikasinya nanti gua akan bahas selanjutnya ya. Untuk di PT sendiri kalian bisa lihat ya, dia bentuknya kayak 360 gitu, dan ya selama pengalaman gua pakai nggak ada masalah sama sekali sih, udah enak banget. Untuk bagian kanannya sendiri kalian juga bisa lihat ya, untuk format buttonnya sendiri dia pakai format Xbox, dan dia juga ada support RGB-nya tapi agak tipis-tipis kalau kalian lihat, yang sebenarnya gua nggak terlalu suka juga sih dia nyala-nyala. Di bagian bawah juga ada analog kanannya yang ada RGB-nya sama kayak di kiri, dan untuk tombolnya juga ada tombol start sama tombol bisa dibilang ini untuk buka MSI Center M tapi di bagian yang lebih kecil, di bagian kiri atas. Dan tentunya mantapnya karena dia udah integrated sama si yang biasa kalau kita pencet di tombol Xbox itu di game bar ya, di game bar itu nanti akan keluar. Nah ini udah integrated sama kayak si ROG. Dan selain itu juga MSI Cloud ini juga udah support sama Xbox Full Screen Experience. Lalu untuk bagian bawahnya kalian bisa lihat ya, ada dua speaker yang sebenarnya suaranya udah bagus loh. Di luar dugaan ini salah satu handheld yang punya suaranya oke banget, dan mungkin gua akan kasih lihat nih sekilas untuk suaranya. Dan untuk bagian atasnya sendiri kalian bisa lihat ya, kalau dia ada satu exhaust fan-nya yang gede banget. Ada tombol power juga dengan ditemani sama fingerprint yang udah integrated. Untuk kecepatan fingerprint ini udah kencang juga kok. Di sampingnya ada lampu indikator buat ngasih tahu si baterainya. Lalu ada slot SD card yang tadi gue udah bilang di awal, dan juga dia punya dua Thunderbolt 4. Jadi ini mantap banget dia untuk masalah USB-C slot Thunderbolt-nya itu nggak pelit ya. Di tengahnya sendiri ada logo Claw yang kalian bisa lihat. Lalu sampingnya ada jack audio dan juga volume up and down. Untuk ini kayak simple aja nih. Untuk bagian kiri kanan sendiri kalian juga bisa lihat ya, untuk L sama R triggernya ini udah Hall effect yang tadi gue juga udah bilang. Nggak lupa juga kalau yang tadi bagian analognya juga udah Hall effect. Jadi kalian udah nggak perlu khawatir karena ini udah jelas akan jauh lebih awet. Di bagian belakang sendiri simple, dia ada dua fan di bagian kiri sama kanan, dan kalau untuk tengahnya ini dia ada logo si MSI-nya sendiri. Dia cuma sediain untuk dua tombol makro di bagian kiri kanan, tapi ya menurut gue tombol makro gue juga jarang banget untuk pakai. Jadi itu aja untuk bodinya si MSI Cloud 8 AI Plus ya. Kalau kalian tanya gimana pengalaman pakainya, menurut gue pakainya udah nyaman kok. Selama genggaman gue itu nggak ada masalah sama sekali. Gue sering banget bawa ini keluar buat main, ataupun buat main sih, buat main apa lagi ya. Setidaknya ini nggak pegel, dan juga untuk beratnya dia nggak terlalu berat loh. Dia ada di sekitar 700-an gram. Dan untuk beratnya sendiri menurut gue masih termasuk enteng ya, 795 gram, yang sebenarnya awalnya gue kira bakal berat karena udah mau nyentuh 800. Tapi setelah gue pegang, mungkin karena gripnya juga termasuk nyaman, gue nggak terlalu berasa keberatan untuk pakai ini. Untuk koneksi sendiri kalian nggak perlu khawatir karena dia udah pakai Wi-Fi 7 sama Bluetooth-nya juga udah 5,4. Yang pastinya ini udah terbaru. Walaupun kalau di Indonesia kayaknya Wi-Fi 7 juga jarang ya. Nah, baterainya sendiri ini adalah salah satu yang gue paling suka. Baterainya ini di 80 Wh, dan kalau untuk chargingnya sendiri sebenarnya dia support sampai 100 watt ya. Tapi kalau untuk di paket penjualan dia cuma ada yang 65 watt yang kayak gini aja nih. Nih kayak gini. Yang kalau menurut gua udah lebih dari cukup. Untuk keawetan baterai sendiri, gua di sini pakai 4 skenario. Yang pertama adalah untuk pakai YouTube. Selama 30 menit untuk di 8 watt dan brightness-nya 50, volume 50. Kalian tahu berkurangnya berapa? Hanya 4%. Jadi ini sangat-sangat awet. Tentunya kalau kalian pakai seharian ini bisa bertahan hampir 12 jam loh. 12 jam untuk YouTube playback di benda sekecil ini mantap banget. Di skenario kedua gua pakai di Octopath Traveler 2, gua pakai di 15 sampai 16 watt ya. Selama setengah jam hanya berkurang 14% aja. Dan ini juga FPS-nya dapat hampir 120 FPS lalu ya. Jadi ini sangat awet loh. Gue suka banget pakai untuk main game apapun di sini. Dan kalau kita hitung tentunya kalian bisa main ini hampir 4 jam di 120 FPS. Gila nggak tuh? Lanjut main di game enteng, gue contohnya di sini pakai Final Fantasy Tactics Ivalice Chronicle di modenya 8 watt, durationnya 30 menit. Berkurangnya hanya 7% ya. Jadi bisa dibilang itu hampir 2 kali lipat kalau kita main di game, yang tentunya ini bisa sangat awet banget untuk dipakai seharian. Lanjut ke game yang gue aja baru tawatin, yaitu adalah Expedition 33. Di sini gue main full power di 30-37 watt, durationnya 30 menit, di settingannya di medium, berkurangnya 29%, yang tentunya ini sangat awet. Artinya kalian bisa main 3 jam lebih dari 100%. Menurut gue ini adalah salah satu konsol yang paling awet, karena kalau gue main di konsol lain itu bertahannya mungkin hanya di 2 jam lebih dikit ya. Di sini bisa bertahan hampir
hampir 3 jam lebih. Untuk efisiensi baterai, gue harus acungin jempol. Di Intel sama MSI, kalian mantep banget. Nah, terus gimana sih pengalaman pakai gue sama si MSI Q8 AI Plus? Bentar nih kok, jadi gue taruh sini. Jadi sama gue pakai sebenarnya udah sangat nyaman, apalagi dia juga udah support sama Xbox Full Screen Experience ya. Yang tentunya ini bikin pengalaman untuk main handheld itu udah nyaman banget. Kalau untuk quick settingnya sendiri, kalian bisa lihat ya, dia bisa ngatur brightness, sound, juga ada setting yang kalian bisa ganti untuk mau ganti shortcutnya buat apa. Dan di sini juga ada tombol untuk ganti TDP atau namanya di sini user scenario. Yang user scenario ini cuma ada 3 sebenarnya, AI Engine, Endurance, sama manual. AI Engine ini dia otomatis buat nyesuain kalau optimalnya di mana. Sedangkan Endurance itu dia lebih fokus untuk ngawetin baterai ya, yang tentunya bikin kita bisa main lebih lama. Dan yang terakhir ada manual yang kalian bisa setting sendiri TDP-nya. Kalau gue sendiri, gue jujur lebih suka pakai setting TDP manual ya, pakai user scenario. Untungnya untuk ngatur manual ini sangat gampang ya. Kalian tinggal slide kiri kanan aja dari quick setting. Jadi makanya gue lebih sering pakai ini untuk ngatur misalkan mau pakai TDP di 8 watt, di 15 watt, atau dia di maksimalnya itu di 37 watt ya. Dan kalau kalian lihat lebih detail di MSI Center M juga dia bisa ngatur fan speed untuk di bagian manualnya ya. Kalau AI Engine sendiri dia ada di bagian advanced settingnya, kalian bisa lihat sendiri kalau dia ada modenya bisa like atau performance yang tentunya dia akan bisa switch otomatis gitu. Yang sebenarnya gue udah pernah pakai pas awal-awal dan itu agak mengganggu. Jadi kadang dia suka kencengin, kadang suka ngelambatin, jadi FPS-nya suka naik turun. Dan pada akhirnya gue lebih suka pakai di manual sendiri ya. Untuk control mode-nya ya nggak ada yang perlu dibahas ya. Mungkin salah satu yang gue mau komplain adalah auto switch untuk control mode-nya ini selalu nyala. Waktu gue awal-awal tuh suka ngebug kayak dia suka kebacanya jadi desktop mulu ya. Dan akhirnya gue tuh suka matiin, tapi pada setiap restart itu dia selalu nyala lagi. Itu agak mengganggu. Tapi kalau untuk sekarang auto switch-nya selalu kecentang dan untuk control mode-nya untungnya udah bener sekarang. Setelah di-update sama si MSI ya. Di controllernya ini nggak perlu khawatir, dia juga ada gyro, ada vibration, calibration ya, semuanya di sini bisa disetting ya. Kayak bahkan triggernya itu mau enaknya kalian pencetnya tuh seberapa jauh untuk sampai dia kebaca. Dan tentunya di bagian update center ini kalian bisa update softwarenya sampai paling terakhir ya. Ini buat cek aja software update kalian dari BIOS sampai driver-driver lainnya. Setelah itu ada WiFi sama Bluetooth yang sebenarnya gue jarang banget sih pakai untuk lihat di sini. Karena gue lebih sering pakai di bagian pas di MSI Quick Setting ataupun di Xbox Game Bar itu ya. Karena di situ untuk UI-nya kan jauh lebih intuitif nih, kalian bisa lihat sendiri. Setelah itu kalau kalian masuk ke detailnya sendiri, setting ini sebenarnya nggak ada banyak ya. Selain pengaturan lampu, ada noise cancelling yang mic-nya sebenarnya gue hampir nggak pernah pakai. Jadi akhirnya ya noise cancellingnya gue biarin aja. Ada media gallery kalau kalian screenshot, dan juga ada sistem info yang kalian bisa lihat detail dari artwork-nya si MSI Q8 AI Plus ini. Dan salah satu fitur yang paling penting adalah baterainya di sini bisa kalian set di namanya baterai master. Kalau di sini gue langsung set ke 80% ya. Dia sebenarnya kita bisa set 60, 80 sampai 100. Tapi karena gue lebih sering main sambil colok, karena di cafe kan ya ada colokan ataupun lagi rebahan gue sambil colok, gue selalu set di 80 aja. Di bawahnya ini juga ada baterai calibration yang tentunya katanya lebih baik kita kalibrasi setiap 3 bulan. Kalau untuk sekarang karena belum 3 bulan jadi ya gue belum set apa-apa. Dan untuk dua terakhir nggak terlalu penting ya, ada general setting buat ngeset si center M-nya ini kalau sebagai default startup, lalu juga ada buat ngereset, lalu juga ya begitu aja lah. Nggak ada yang bisa banyak di setting kalau di sini. Kalau untuk di software internetnya juga sebenarnya nggak ada yang terlalu banyak bisa di setting-setting ulang ya. Mungkin kalau kalian mau ganti kayak tuningan warnanya di situ bisa. Mungkin salah satu yang menurut gua kalian harus cek adalah pas di bagian baterai manajemennya ini. Jadi dia itu bisa kita setting kalau dia lagi colok itu dia pakai mode power saving atau enggak. By default power savingnya akan nyala. Lebih baik kalian uncheck sekarang biar dia tentunya lebih full performance ya. Selain itu buat kalian yang mau jadiin mini PC, ini merupakan solusi yang mantep ya. Apalagi gue di sini juga pakai docking yang baru gue beli kemarin, yaitu adalah dari GuliKit yang tentunya muat sama si MSI Q8 AI Plus. Dan untuk port-portnya juga udah lengkap ya. Kalian tinggal colokin kabel power, HDMI, dan juga connecting sama controller. Untuk controller sendiri gue juga pakai GuliKit King Kong 3 Max ya itu. Untuk pakai juga udah nyaman banget, dan juga tinggal tambahin mouse sama keyboard yang gue udah kasih lihat nih. Ada keyboard dari Pressplay, dan juga untuk mouse-nya sendiri gue pakai mouse-nya dari Rexus yang tentunya ini jauh lebih awet ya. Sebenarnya untuk keyboard kalian juga bisa cari yang lebih murah kalau mau. Apalagi ditemani sama monitor OLED ya. Jadi ini udah cakep banget. Makanya itu yang gue bilang dari awal, kalau kalian mau upgrade ke Lenovo Legion Go 2, mendingan tahan dulu atau lebih baik beli yang lain aja lah ya, yang lebih murah, dan kalian bisa dapat budget lebih untuk beli monitor OLED ya. Karena harganya juga hampir sama. Jadi menurut gue sangat disayangkan kalau kalian mau beli yang terlalu lebih mahal, dan ya gue nggak tahu seberapa sering kalian pakai
dipakai di luar dengan seberat itu yang gue sangat sayangkan dari Lenovo Legion Go 2 ya. Mungkin kalau dia akan keluar versi Lenovo yang mirip sama Legion Go S tapi OLED itu akan lebih menarik. Nah, itu aja tentang spesifikasi dan juga pengalaman gue selama pakai. Pokoknya ini udah mantep dan performance-nya juga udah kenceng. Nah, kan belum bahas tentang performance, langsung aja gue jelasin di masing-masing game. Di sini gue hampir ya kayak 10 lebih deh. Kalian bisa langsung pindah aja ya. Tentunya gue udah nambahin chapter buat kalian lebih gampang pindah-pindah. Langsung aja. Oke, ini kita mulai dari game yang enteng dulu ya. Buat kasih lihat kalau main game-game enteng di sini juga enak karena layarnya kan 8 inch nih. Dan bisa dilihat ya, kita lihat apa? Kebunnya itu gede banget karena kan dia resolusinya di 1920 kali 1200 ya. Lihat mantep ya. Ya ini sekilas doang sih. Kalau untuk baterainya udah jelas awet banget ya. Ini dia sama kayak mirip-mirip pas gue main Final Fantasy sih. Jadi dalam setengah jam itu berkurangnya cuma 7%-an aja loh. Bahkan kayaknya kalau di Stardew Valley harusnya dia lebih kecil lagi ya. Itu aja sekilas. Kalau kita mainin di low watt bisa dilihat ya, nggak ada stuttering ataupun nge-lag sama sekali. Jadi ini udah paling enak untuk main game-game kayak gini. Itu ya sekilas buat Stardew Valley ya. Mungkin game-game enteng lainnya gue nggak usah kasih lihat ya, karena kan gue yakin kalian maunya lihat yang performance game-game yang kan berat-berat nih. Oke, lanjut ke Octopath Traveler 2 ya. Bisa dilihat settingannya ini kalau nggak salah medium nih, dan gue main di 8 watt. Itu dapat di sekitar 40-an FPS ya. Tapi kayaknya ini agak ada yang aneh nih. Ini settingannya medium bener. Medium di 120 fps dan kita dapat di FPS-nya di sekitar 80 sampai ya 70 sampai 80-an ya. Menurut gue untuk 8 watt ini udah mantap banget sih. Apalagi kan baterainya awet. Di Battle juga sama, Battle malah lebih enteng ya karena kan nggak ada volt itunya. Dan kalau kita tingkatin FPS-nya ke kita tingkatin TDP-nya ke 10 watt itu dia udah bisa dapat di 120 bentar ya. Gue coba setting 11-12 watt. Seharusnya ini bisa sampai 120. Ya, naiknya agak pelan ya. 115 berarti kayaknya lagi 1 watt lagi ya. 12-an watt. Ya, jadi main Octopath Traveler udah lancar. Ini gua run dulu ya. Gue coba mau kasih lihat kalau kita full power bisa nggak sih main di Highest. Nah, daran. Dan misalkan nih kalian penasaran ya, gue ganti settingannya ke Highest. Tapi UI teksturnya ke 1440 aja ya, karena 4K nggak ada gunanya juga sih. Dan ini, secara save-nya itu X. Dapat masih 50-an loh. Ini cuma 12 watt. Main di Highest. Gila sih ini. Menurut gua. Tapi kalau 8 watt kayaknya nggak kuat ya. Kita coba turunin dikit. Oh, menarik. 8 watt masih dapat 60-an kalau lagi di battle loh ini. Seger. Ntar ya, gue play dulu ya. Gue mau nunjukin di voltnya. Yap. Bahkan main Highest masih dapat di 60 FPS-an. Gila nggak? Gue nggak tahu ini kenapa bisa bener ya. Gue kira bakal turun jauh sih. Ya kalian bisa lihat sendiri ya. Gue settingnya Highest semua loh. Ya, jadi main Octopath Traveler mantap di MS Claw ini gila sih untuk low powernya. Masih dapat 100 FPS. Ini settingannya keganti tuh nggak sih? Tapi keganti sih ini bener. Soalnya shadow-nya lebih jelas ya. Itu aja buat Octopath Traveler. Oke, ini gue main Trails Through Daybreak 2 yang settingannya gue taruh di konsol ya tadi. Dan ini display juga unlock 120 dan di performance FPS 8 watt dia tuh dapat di sekitar 30 FPS-an. Sebenarnya 30 sampai 40-an ya bisa dilihat. Menurut gue masih sangat playable sih sebenarnya. Dan kalau kita turunin ke performance, ya, ini kalau performance itu kan settingannya Steam Deck. Nah, langsung dia jauh banget. Bisa dapat 60 FPS-an. 50 sampai 60. Ya, kadang drop 40 sih. Ini karena kotanya agak gede ya. Jadi main 8 watt, kalau kalian mau main performance juga udah mantep ya. Karena sebenarnya Trails Through Daybreak gue nggak merasa grafiknya berbeda jauh ya kalau kita settingannya ini lebih tinggi. Kita coba ke battle nih. Skip ke battle. Aduh.
作を始めるか。 Nah, bisa dilihat kalau lagi World Map Battle dapat di 60 FPS-an juga. Ini di Merchant Garden ya kalau kalian tahu, kalau nggak ya udah. Di sini tentu battle-nya masih dapat 47-an. Ini masih enak banget sih. Dan kalau kita tingkatin mau sampai full performance 120 FPS bisa kok. Kita naikin aja ke 13 slot ini dapat nih kalau nggak salah. このまま攻めるわよ。 Ntar ya, ini agak delay peningkatan FPS-nya. おせおせでいくわよ。 Oh enggak deh, 13 FPS-an dapatnya masih di 80 FPS-an ya. Jadi kalau kayaknya mau main di full power harus baru bisa dapat 120. Coba ya, gue tingkatin lagi ke 21 FPS-an. 21 TDP ya powernya. Nah, baru nih lancar nih, dapat di 100-an ya. Ya nggak perlu gue tunjukin lah ya, full power baru bisa 120, tapi ini di settingan 20 wattan udah dapet di 100 FPS-an. Kita langsung kasih lihat animasi aja kalau lagi ultimate. 翼よ。 Lagi S-Craft. Nah, bisa dilihat ya. Mantep banget, itu dia buat main Trails Through Daybreak 2. Oke, lanjut di Withering Wave. Withering Wave ini gue pakai settingannya apa ya? Tapi ini di 8 watt dan dapat 30 FPS-an loh. Salah pencet. Nah, kita langsung aja cek settingannya ya. Confirm. Ini gue nggak salah, gue settingannya di balance deh. Balance. Oh sorry, gue settingannya di performance deh. Dan ini frame rate-nya gue naikin ke 60, ya betul. Dan dia dapat di 30 sampai 40 FPS-an. Dan kalau kita mau tingkatin, naikin aja. Buat dapetin 60 itu kayak di 13-an buat itu kayak cukup deh. Tapi ini gue taruh di 16 ya. Dan lancar langsung ke 60 FPS nya. Bisa dilihat. Mantap banget. Ya udah, main Withering Wave udah lancar lah ya. Nggak perlu gue tunjukin lagi gimana. Ya, itu aja buat Withering Wave. Nah, main Stellar Blade. Langsung ke game berat ya, kita mulai. Dan settingannya ini gue taruh di... Kita lihat. Grafiknya ini kalau nggak salah gue taruh di... Oh, gue pakai settingan handle PC dan gue nyalain si frame generation-nya. Ya, bisa lihat ya. Cuman untuk karakter teksturnya gue naikin ke high deh, ke medium. Jadi yang karakter objek sama karakter teksturnya gue naikin biar bisa melihat if-nya lebih cakep. Bisa dilihat ya, gambarnya masih bagus banget. Dan ini gue taruh di settingannya berapa tadi? 10 watt. 10 watt itu dapat 50 FPS-an, tapi dia agak nge-lag nih, kelihatan ya. Nggak tahu sih di kamera kelihatan atau enggak, tapi dia agak delay. Dan tentunya kalau mau nyaman ya naikin lah ke 15 watt. Nah, 15 watt itu baru dia dapat di sekitar 60 FPS-an dan dia nggak nge-lag. Dan tentunya kalau langsungnya kita tes ya ke full power itu dia dapatnya berapa? Bentar. Nah, full power dapat hampir 100 FPS-an. Ini cakep banget. Stellar Blade loh. Enak kan? Gue lupa cara mainnya ya. Oh, gini. Ya, gitu dia buat Stellar Blade. Udah lancar ke 100 FPS-an. Mantap. Nah, lanjut ke Expedition 33 yang bikin gua lupa nge-review nih. Gue sering banget main di sini ya. Ini gua kasih lihat contohnya di settingan low. Yang gua kasih lihat deh. Salah, settingan low bukannya di sini. Sebenarnya gue paling nyaman mainnya di low dan settingan scaling mode-nya di balance udah cukup sih. Kalau main di medium gue jarang melihat ada peningkatan jauh ya. Jadi di sini gue hanya tunjukin low aja nih. Dan kalau di 8 watt itu dia dapat di 40-an FPS nih. Ini 11 watt deh. Main di 8 watt nggak bisa, sorry. 11 wattan dapat segini, tapi gue biasa mainnya di full power. Jadi langsung aja gue tunjukin di full power ya, karena ini memang lebih nyaman kalau kita mainin di full power. Nah, lihat ya, lancar banget. Aduh, segernya. Ini udah jelas sangat nyaman ya dipakai buat main. Dan kalau lagi di world map pun kita dapat di 60-an FPS ya. Kalau kalian mau tanya battle gimana? Nih, langsung battle. Nah, ini settingan di low dapat di 50 FPS kalau lagi battle. Sebenarnya agak aneh sih, karena waktu kemarin gue mainnya nggak segini deh.
Kayak memang map ini agak berat ya. Ini gue nyalain frame generation sama low latency-nya, jadi nggak ada masalah sama sekali. Kita langsung aja tes satu skill. Ya, itu dia sekilas buat si Expedition 33. Kayak memang map ini agak berat ya, jadi ya gue kasih lihat aja di mode paling beratnya. Lanjut ke Cyberpunk. Bisa dilihat ya, Cyberpunk ini dapat settingannya di 76 FPS-an loh. Mantap banget kan? Ini gue pakai settingannya di settingan Steam Deck ya, tapi ini gue udah ubah frame generation-nya pakai yang Intel punya, sama resolution scalingnya di Intel Quality. Di Quality aja dia bisa dapat 70 FPS-an loh, dan ini enak banget. Gambarnya cakep banget coy. Gila sih ini. Ini gue udah lama nggak main, jadi agak lupa cara pencetnya, kebanyakan game. Tapi bisa dilihat ya, dapat 70 FPS-an loh. Ini udah jelas mantep banget main Cyberpunk di sini. Tak ada problem sama sekali. Itu aja sekilas buat Cyberpunk nih. Nah, ini game yang by request yang gue temuin di komen ya, Ninja Gaiden 4. Gue juga agak penasaran sih, karena nggak pernah main Ninja Gaiden series. Ini cuman cukup aneh, ini game berat banget. Gue nggak tahu kenapa. Settingannya padahal gue udah turunin ke... Bisa dilihat ya. Ini gue taruh settingannya di... Nah ini, prioritas resolution. Tapi, ini pun kalau gue turunin ke prioritas performance, ini entah kenapa tetap nge-lag. Grafik presetnya ini di medium ya, kalian bisa lihat sendiri nih. Confirm. Nah, sekencang-kencangnya game ini, dia coba bisa dapet di 40 FPS-an. Ini gue udah coba sebelumnya. Ini aneh banget, gue nggak tahu kenapa. Kayaknya memang game ini cukup berat ya. Tapi kalau apakah masih playable? Ya, masih playable. Cuman kalau kalian berharap bisa dapet lebih dari 60 FPS, nggak bisa sih, entah kenapa. Ini gue nggak bisa tunjukin pas gue battle kemarin ya. Ini gimana sih cara mainnya? Nah, gini. Ya, paling gede tuh bisa dapat di 49 FPS-an. Tapi sebenarnya kalau kita kalau kita lagi battle pun dia cuma bisa dropnya dikit sih. Jadi kalau kalian tanya apakah main Ninja Gaiden 4 kuat? Ya kuat, tapi di 40 FPS-an aja. Tapi kalau untuk ngomongin grafiknya masih cakep kok kelihatannya. Ya, itu dia sekilas buat Ninja Gaiden 4 yang bisa dibilang termasuk game berat ya. Nah, kalau lagi di world ini kalian bisa lihat ya, gue kasih tambahin sekilas dikit deh. Nah, masih dapat 40-an. Jadi, entah kenapa memang kayaknya optimisasi gamenya kurang oke kali ya. Atau bisa jadi kurang kompatibel sama punya Intel. Oke, ini gue lagi main Arna Enfield. Kalau kalian mungkin mau lihat, ini gue settingannya taruh di... mana ya? Salah. Di email. Di very low, kalian bisa lihat sendiri ya. Gue dapet di settingan very low. Nah, ini kalau kalian gas. Dan gue unlock ke 120 FPS-an. Kalau kalian tanya kenapa nggak low, recommended sebenarnya nggak low ya. Tapi kalau kalian mau main low juga bisa. Cuman itu dinaikin di spek yang lain. Nah, gue lebih sarankan main di very low karena kenapa? Tekstur quality-nya tetap high kok di sini kalau very low. Dan itu ngasih gambar visual karakternya yang bagus-bagus ya. Cakep lah. Nah, kayak gini lah. Nah, jadi kalau kalian tanya gimana main Arna Enfield, kuat kok. Ini gue settingannya full DDP ya, dan kalian bisa lihat nih, gambarnya cakep banget. Nggak ada problem sama sekali buat main game ini. Lanjut, Final Fantasy 7 Rebirth, salah satu game yang sangat berat. Ini aja gue dapet di 26 FPS-an, padahal kemarin kayaknya gue udah setting. Kenapa dia jadi nge-lag lagi ya? Ini agak aneh emang. Bisa dilihat settingannya ini gue scaling 160. Ini kayaknya sih kemungkinan karena kena scaling 100% ya, karena dia agak random sih. Jadi kalau main ini sebenarnya lebih enak kalian paksa scalingnya di satu tempat aja. Jadi dia nggak suka aneh-aneh gitulah. Nah, kalau scaling 66% dapet di 30 FPS-an. Ya, ini game emang sangat berat sih, jujur. Langsung aja kita tes battle. Yap, di battle dapat di 30 FPS-an ya, masih stable.
Sebenarnya gue sempat pernah nyampe ke 40 FPS-an ya. Ini kenapa ngedrop lagi, gue juga merasa bingung. Nah, itu dia sekilas buat Final Fantasy 7 Rebirth. Mungkin kita coba pakai ability sekali ya. Firebolt. Nah, mantep. Setidaknya yang gue paling demen dia stabil sih. Itu aja buat Final Fantasy 7 Rebirth. Nah, untuk paket penjualan sendiri sebenarnya nggak ada yang gimana banget ya. Dia cuma ada kotaknya sendiri yang kalian bisa lihat, lalu ada charger, ada konsolnya sendiri, dan ya udah itu aja. Sebenarnya untuk di bagian atas ini kalian bisa jadiin stand ya dengan cara dibuka dilipat, tapi karena gue udah punya stand, gue nggak pakai. Untuk aksesoris, jadi kalian harus nambah sendiri ya. Kayak yang paling penting menurut gue adalah di tempered glass yang tentunya bikin dia nggak gampang baret, karena kan kalau udah baret layar, aduh pusing pasti. Nah, untuk harga sendiri, sebenarnya gue beli pas akhir 2025 kemarin dan gue dapet di harga 13,8 juta. Tapi untuk sekarang harga ini agak naik ya. Dia bisa dapat di sekitar 14 sampai 15-an yang menurut gua kalau kalian masih dapat di 14 masih worth it banget. Kalian pintar-pintar aja cari promo ya buat dapat di harga 14 jutaan. Karena kalau kalian dapat di harga 15 jutaan sebenarnya udah agak mahal. Tapi masalahnya kita nggak tahu SSD sama RAM ini krisisnya akan berapa lama dan harganya ini naiknya akan berapa lama. Jadi ya kalau kalian mau beli di harga 15 jutaan menurut gua nggak apa-apa kalau kalian udah tahu kelebihan dan kekurangannya. Apalagi di krisis harga RAM dan SSD ini bikin semua harga elektronik naik. Ya, jadi itu dia review dari si MSI Claw 8 AI Plus. Overall, gua sangat suka dengan konsol ini. Mau dia dari beratnya, dari layarnya yang tentunya gede, yang gua sangat suka. Dipakai buat main, mau dibawa kemanapun, gak ada masalah sama sekali. Apalagi gue selalu pakai tas yang dari Tomtok ya. Nih, apalagi gue biasa pakai tas ini, dan MSI Claw 8 AI Plus-nya itu tentunya muat ya. Aduh, bisa tarik ke bawah. Nih, kalian bisa lihat ya, ini masuk ke aksesorisnya di sini nih. Langsung bisa masuk. Jadi untuk tasnya ini udah mantep buat kalian nemenin bawa konsol, misalkan kalian lagi nunggu, lagi ya ngapain kek di luar kan bosen ya kadang ya. Main MSI Claw 8 AI Plus udah mantep. Tentu kelebihannya gue sangat banyak ya. Dari efisiensi baterai 8 wattnya yang bagus banget menurut gue. Itu sangat awet, yang di 8 watt aja kalau kita YouTube playback dia cuma berkurang 4% ya yang tadi gue bilang. Dan kalau di full power juga masih termasuk awet. Dia bisa bertahan 2 sampai 3 jam. Tapi ini tergantung game juga ya. Untuk performance-nya juga nggak kalah jauh sama Z2 Extreme, dan dia punya harga yang lebih murah, yang walaupun sangat sayang ya, harganya sekarang udah mulai agak naik dibandingkan gue beli. Tapi ada juga beberapa toko yang sebenarnya naiknya nggak terlalu jauh. Mungkin gue akan taruh linknya di bawah dan kalian bisa langsung cek juga ya. Untuk port-portnya juga lengkap. Kalau kalian mau nambahin eksternal GPU juga mantep ya. Apalagi mau dicolokin mini PC yang tadi gue juga udah tunjukin. Itu enak banget. Jadi kalian bisa pakai buat kerja ataupun kalau buat main game langsung juga enak, tinggal colok ya. Tambahin controller eksternal yang tadi gue juga udah kasih lihat ya. Nah, mungkin kalau untuk kelemahan adalah ya tentu salah satunya yang gue paling tidak suka adalah softwarenya, yang sebenarnya untuk software gue harus akui software ini lebih better dibanding punya Lenovo punya ya. Tapi memang masih kurang seintuitif ataupun senyaman gue pakai di Asus ROG, yaitu si Armoury Crate-nya sendiri ya. Jadi kalau untuk software gue berharap dia bisa ditingkatin, ataupun kayak misalkan ada penambahan software kayak kalau di AMD itu kan dia bisa kita nyalain AFMF-nya ya. Jadi ataupun RSR. Nah, kalau di sini nggak ada sama sekali, jadi kita nggak bisa setting apapun kalau kita mainin di 900p. Ya, itu aja review gua tentang MSI Claw 8 AI Plus. Gue berharap kalian puas dengan video ini, atau misalkan ada yang menurut kalian perlu gua tes, nanti mungkin bisa gua bikin video shortnya ya. Kalian tinggal komen aja di bawah, ataupun ya bantu like juga ya untuk video ini. Dan jangan lupa support channel ini dengan subscribe ya. Dan nantinya gua akan review konsol-konsol lainnya ya. Kayaknya kalau sekarang belum ada konsol baru yang masuk resmi Kindo, jadi nanti gue akan coba review handheld Android kali ya. Itu juga mantep nih, apalagi sekarang Game Hub udah bisa di Android. Itu aja reviewnya dari MSI Claw 8 AI Plus. Gue Kelvin dari Teknogeek pamit dulu, dan ya kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye!